Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Bapak, Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hari yang sangat menggembirakan kita. Serta sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kebersamaan, ada semangat, ada tekad dan cita-cita yang menyemburat di hari ini. Harapan kita semoga kebersamaan, persatuan, tekad dan cita-cita yang tadi sudah dipaparkan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pondok pesantren yang kita lihat awalnya ini sangat sederhana bisa menjadi mercusuar, penerang, bahkan juga melahirkan generasi-generasi Qur'ani yang kelak bisa membawa kampung kita, bahkan juga negeri kita di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baru meletakkan batu pertama. Masih banyak batu-batu yang harus kita rangkai dan kita susun hingga menjadi sebuah bangunan. Umat Islam itu diumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti satu bangunan. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyanil wahid yashuddu ba'duhu ba'duh. Mukmin yang satu bagi mukmin yang lainnya laksana satu bangunan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ini baru peletakan batu pertama. Barangkali belum semuanya ikut turun meletakkannya. Sabar wahai Bapak, Ibu, saudara-saudari. Batu-batu berikutnya masih menunggu uluran tangan kita. Siapa di antara kita yang ingin ikut merangkai, menyusun dan meletakkan batu itu di atas jalan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kelak Allah buatkan untuk dia sebuah rumah pula di surga. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ketika ini pertama kali saya berkunjung ke sini, ketika saya melihat bangunan yang sangat sederhana ini, mengingatkan saya di masa-masa kecil dahulu, di tahun 88, ketika pertama kali menginjak pesantren, menginjakkan kaki di pesantren setamat SD. Ketika itu di pesantren tempat saya mondok dulu, nyantri dulu di tahun 88 itu, di Pekanbaru, Riau, yang ada hanya 2 bangunan, berlantaikan tanah di alas karpet plastik itu. Tidak ada lampu listrik. Setiap santri wajib punya pelita, lampu teplok pakai minyak, kasur tipis. Dan pesantren itu waktu itu tahun 88 itu, kalau sekarang sudah jadi kota di Pekanbaru itu, tahun 88 itu, untuk menempuh pesantren itu harus berjalan kaki di rawa-rawa, lumpur. Kendaraan tidak bisa masuk. Terkadang kaki kita terprosok. Karena Riau, Pekanbaru itu rawa-rawa, banyak tanahnya, tanah gambut.
Di situ kami tidur, di situ kami belajar, dan di situ kami sholat berjamaah. Tidak ada lampu, tidak ada pelita, tidak ada lampu listrik, hanya pakai pelita. Subhanallah. Akan tetapi ketika itu semua santri bersemangat. Setiap hari ikut membantu, bergotong royong, membangun, belajar, menuntut ilmu. Alhamdulillah. Dan saya ingat kawan-kawan saya yang ketika itu hanya sedikit, hampir semuanya berhasil melanjutkan sekolah ke Timur Tengah. Ada yang sampai doktor di Universitas Islam Madinah, ada yang S1, ada yang di Mesir, di Sudan, semuanya, alhamdulillah. Dan sekarang semuanya mengabdi untuk agama. Ada yang membangun pesantren lagi, berdakwah, mengajar, mendidik generasi-generasi berikutnya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, kita tidak perlu bersedih sebenarnya melihat yang seperti ini. Tetapi seharusnya ini membakar semangat kita semuanya untuk tidak pesimis dan putus asa. Terus berjuang, berusaha. Bagaimana sekolah itu yang sudah bagus itu secara kualitas ditingkatkan lagi. Sehingga diharapkan dengan sarana prasarana yang lebih memadai, kualitas santri-santri tersebut jauh melebihi ketika mereka masih dengan kondisi yang sangat sederhana. Kemudian saya berpindah waktu itu nyantri, alhamdulillah, di Jogja. Di awal tahun 99. Waktu itu dapat beasiswa untuk menghafal Al-Quran di pondok pesantren Tahfizul Quran. Suasana yang juga sangat sederhana ketika itu. Sekarang alhamdulillah pesantren itu sudah megah. Makan terkadang nasi dengan garam. Tetapi santri-santri sabar. Ya memang seperti diceritakan oleh sebagian bapak-bapak tadi, Pak Fauzan. Memang kondisi santri ketika itu, bayangannya ya gudikan, agak kumuh. Memang seperti itu gambaran ketika itu pesantren. Dan itu yang terbayang oleh masyarakat. Tetapi subhanallah, kesungguhan-kesungguhan ketika itu, ditambah dengan perjuangan para guru, ustadz, mudir ma'had, Pak Kiai, dan semuanya yang berjibaku bahu-membahu bersinergi untuk membangun, mendidik, alhamdulillah, membuahkan hasil. Dan kami merasakannya saat ini. Sungguh wahai Bapak Ibu saudara-saudari, keberadaan sekolah-sekolah, pesantren-pesantren seperti ini di zaman sekarang ini seperti mutiara, atau bahkan laksana telaga di tengah gersangnya kehidupan. Hari ini wahai Bapak Ibu saudara-saudari, mencari anak yang pandai menari, menyanyi itu gampang. Hari ini orang-orang tua bersemangat untuk mengkursuskan anaknya. Ada yang privat bahasa Inggris, matematika, ada yang privat musik, ada yang ini, itu, dan segala macamnya. Itu banyak sekali. Tetapi sulit kita mencari orang tua yang mempersiapkan anak-anaknya untuk ujian akhir. Bukan ujian akhir sekolah, itu sudah pasti orang tua menyiapkannya. Ada terobosan, tryout, dan segala macamnya. Ujian akhir alam barzah, itu persiapannya ada di sini. Di pesantren-pesantren seperti ini. Karena ujian terakhir kita yang sesungguhnya ada di alam barzah. Coba tanya kepada diri kita sebagai orang tua. Para orang tua bersemangat mempersiapkan anaknya untuk ujian akhir sekolah, ujian akhir nasional. Berbagai macam cara, sekolah-sekolah memberikan informasi-informasi, iklan-iklan, publikasi, dijamin lulus 100%. Berbagai macam cara dan upaya. Siapa di antara kita yang bisa menjamin anak kita lulus ujian alam barzah? Dan siapa di antara kita yang sudah mempersiapkannya? Persiapannya tidak bisa dengan tryout, terobosan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu sepanjang hidup untuk mempersiapkannya, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Maka mendidik anak dengan akidah, mendidik anak dengan agama yang benar, mengajarkan mereka Al-Quran, akan menjadikan dia sebagai orang yang terbaik, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang hafal Al-Quran dan mengajarkannya. Suatu ketika, Pak Bu, saya mencari-cari file-file tilawah Al-Quran di YouTube untuk disiarkan di stasiun televisi yang kami kelola, Tenaga Hati TV di Pekanbaru. Saya dapatkan di Arab Saudi itu ada lomba hifzil Quran. Ini diadakan oleh kerajaan Arab Saudi itu, lomba hifzil Quran tingkat tentara. Subhanallah. Ada polisi, ada tentara, semuanya.
bacaannya bagus, hafal itu hafalan. Dan alhamdulillah dari Indonesia juga ada waktu itu yang ikut perwakilan dari TNI waktu itu 30 juz ikut. Subhanallah. Nah, alhamdulillah ini juga menunjukkan masih ada di negeri kita ini orang-orang yang cinta Al-Quran. Dan itu insya Allah masih tetap ada. Nah, ini harus terus kita pupuk, kita jaga, dan kita support. Kita dukung. Karena bagaimanapun, kita tidak bisa hidup tanpa Al-Quran. Kita tidak bisa hidup tanpa Al-Quran. Anak-anak kita tidak bisa hidup tanpa Al-Quran. Karena memang itulah pedoman hidup yang sesungguhnya di dunia ini. Untuk membawa kita ke akhirat kelak. Siapapun kita. Apapun jabatan kita, kedudukan kita. Maka jadikan semboyan kita tidak bisa hidup tanpa Al-Quran. Karena memang Nabi kita Muhammad SAW telah menegaskan bahwa jalan selamat agar kita, masyarakat kita ini, umat Islam terjaga dari penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan, hanya ada dua. Kata beliau di hadapan 100.000 jamaah haji, kurang lebih ketika itu, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada. Selama kalian berpegang teguh dengan kedua perkara itu, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Tersesat ini bisa tersesat dalam agama. Karena syubhat-syubhat di zaman sekarang ini, Pak Bu, berbagai macam bentuk pola pikiran, pemahaman yang terkadang tanpa disadari oleh sebagian orang tua, anak-anak mereka sudah terbawa kepada pemikiran-pemikiran yang menyimpangkan mereka dari jalan yang lurus, yang menjauhkan mereka dari Al-Quran dan Sunnah, menampilkan Islam, tetapi bukan seperti itu sebenarnya. Rasulullah SAW mengajak, menyuruh kepada Islam, tetapi jauh dari seruan Rasulullah SAW. Hati-hati. Syubhat dalam akidah. Atau bisa juga tersesat di dunia ini karena gemerlapnya dunia, syahwat. Tersesat karena syahwat, gemerlapnya dunia, kemilaunya dunia. Bahkan itu yang menyebabkan banyak anak-anak muda sekarang semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dari akhlak yang mulia dan nilai-nilai budaya kita yang banyak sebenarnya sejalan dengan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni," aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa? Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku. Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, dahulu ma'had, pesantren yang dibina oleh Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Di sana dahulu para sahabat berguru, nyantri, belajar, telah melahirkan ulama, melahirkan para pemimpin, melahirkan para panglima, melahirkan pedagang-pedagang, saudagar-saudagar, melahirkan masyarakat-masyarakat yang telah menorehkan tinta emas dalam sejarah kemanusiaan. Tidak pernah ada generasi yang seperti itu dalam sejarah manusia. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Bukhari, "Khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Sebaik-baik manusia itu ada pada masaku, kemudian masa sesudahnya, kemudian masa setelah itu. 3 periode, 3 masa generasi keemasan umat Islam. Sahabat, tabi'in, tabi'in. Mereka adalah murid-murid Rasulullah SAW, santri-santri yang belajar di ma'had yang dibina, dipimpin oleh Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Sehingga di 3 generasi tersebut umat Islam memimpin dunia, menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi suri tauladan. Dulu kiblat orang-orang Barat dan Eropa itu belajar ke negeri Islam. Mereka pergi ke Baghdad, mereka pergi ke Andalus di Spanyol dahulu ketika masih dipimpin oleh kaum muslimin. Bukan hanya agama, semuanya. Oleh karena itu ketika terjadi dahulu sejarah perang salib itu, banyak buku-buku kaum muslimin, buku-buku ilmu-ilmu mereka dibawa ke negeri-negeri Barat itu dan dipelajari. Sampai sekarang pun masih banyak manuskrip-manuskrip karya-karya ilmuwan ulama kaum muslimin tersimpan di museum-museum mereka. Mereka tahu itu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Tapi tatkala umat Islam tidak lagi meneladani bagaimana dahulu para sahabat itu bisa memimpin dunia dan menjadi suri tauladan, tatkala umat Islam mulai jauh dari kitabullah, jauh dari hadis-hadis Rasulullah SAW, jauh dari akhlak yang mulia, jauh dari praktek yang sesungguhnya terhadap Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ketika itu umat Islam tidak lagi menjadi suri tauladan. Umat Islam menjadi umat yang mengekor, taklid, ikut-ikutan.
dan merasa kagum kepada dunia barat, kepada orang-orang yang tidak benar. Ya bagus kalau kita ingin mempelajari ilmu sains dan teknologi yang mereka miliki, yang memang mereka jauh lebih ke depan daripada kita. Tetapi ternyata bukan itu. Mayoritas kita malah ilmunya tidak mereka kejar, sainsnya tidak mereka dapatkan, tetapi mayoritas umat Islam, kaum muslimin, malah mencontoh meniru akhlak, budaya, moral yang tidak baik dari mereka. Kenapa? Tidak memiliki filter. Tidak memiliki tolak ukur timbangan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka saudara-saudari, di hari yang berbahagia ini, peletakan batu pertama ini, mudah-mudahan bisa menjadi langkah maju ke depan. Menjadikan Ma'had Ibnu Abbas ini betul-betul bisa mewarisi ilmunya sahabat Ibnu Abbas. Betul-betul bisa mewarisi semangat, tekad Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas itu, Pak Bu, saudara-saudari dahulu belajar. Terkadang dia duduk di depan pintu rumah gurunya, berdebu-debu, padang pasir, di siang hari yang panas itu terik, diterpa oleh debu-debu dan angin, dia duduk menunggu gurunya. Ini semangat beliau yang harus diwarisi oleh para pengurus, diwarisi oleh para ustaz-ustazah, dan juga santri-santri pesantren Ibnu Abbas, yang mudah-mudahan juga diwarisi oleh masyarakat desa kita ini, dan masyarakat kita. Ibnu Abbas, yang akhirnya menjadi ulama kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin, pernah menjadi gubernur juga di zaman salah seorang khalifah, dan juga menjadi rujukan, tempat bertanya, suri tauladan bagi kaum muslimin. Harapan kita, anak-anak kita di sini kelak bukan hanya menjadi ulama. Di antara mereka mudah-mudahan kelak ada yang bisa memimpin kaum muslimin, memimpin bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mudah-mudahan di antara mereka kalaupun jadi pedagang, menjadi pedagang yang dermawan seperti Abdurrahman bin Auf, yang tidak segan-segan berinfak dengan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika, Pak Bu, Abdurrahman bin Auf ini pertama datang ke Madinah miskin, tidak punya apa-apa. Tetapi karena dia rajin bekerja, berusaha, Allah mudahkan rezekinya. Dia juga rajin berinfak. Suatu ketika datang harta perdagangan, perniagaan sahabat Abdurrahman bin Auf ini dari negeri Syam sebanyak 700 ekor onta. Setiap onta itu dipenuhi oleh pakaian, makanan berupa gandum, anggur, zabib, anggur kering, dan lain sebagainya. 700 ekor onta. Itu bukan sembarangan 700 ekor onta. Penuh dengan barang dagangan. Para pedagang-pedagang kota Madinah datang berbondong-bondong menyongsong sebelum masuk ke kota Madinah. Mereka ingin membeli. Mereka ingin membeli dengan harga murah, nanti dijual lagi di kota Madinah. Mereka pun datang menemui sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf berkata, berapa kalian memberi saya keuntungan untuk setiap 1 dirham? Para pedagang itu berkata, kami akan beri keuntungan untuk setiap 1 dirham, 1 dirham juga. Apa kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu? Ada yang memberiku keuntungan lebih daripada 1 dirham. Kalau begitu, kami beri keuntungan untuk setiap 1 dirham, 2 dirham. Beliau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kembali berkata, ada yang memberiku lebih daripada 2 dirham. Kalau begitu kami beri keuntungan 3 dirham. Beliau kembali berkata, ada yang memberiku keuntungan lebih daripada 3 dirham. Mereka berkata, wahai Abdurrahman, kami ini pedagang-pedagang Madinah, tidak akan ada yang memberimu lebih daripada itu lagi keuntungan. Lalu dia berkata, Allah Subhanahu wa taala memberiku keuntungan untuk setiap 1 dirham 700 kali lipat. Lalu dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi dibaca oleh Pak Muhammad At-Tamimi di surah Al-Baqarah, mathalul ladzina yunfikun amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli thumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti 1 biji yang menumbuhkan 7 bulir. Setiap bulir itu memiliki 100 butir, sehingga semuanya menghasilkan 700 butir. Terdiamlah semua pedagang-pedagang itu. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, Ushhidullah, saya bersaksi kepada Allah. Wa ushhidu malaikatah, saya bersaksi kepada malaikat-malaikatnya. Dan saya persaksikan kepada semua yang ada, bahwa seluruh harta saya yang datang ini, semuanya untuk fuqara dan masakin di kota Madinah ini. La ilaha illallah. Langsung hari itu dibagi-bagikannya. Tidak tersisa seorang saudagar yang kaya. Alangkah banyaknya hari ini pengusaha-pengusaha, pedagang-pedagang kita yang kaya raya, menyimpan hartanya di dalam tabungan-tabungan. Sudahkah kita mewarisi semangat Abdurrahman bin Auf? Barangkali kita belum sanggup seperti dia untuk menyumbang seluruh harta yang kita miliki. Setidaknya ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bisyaqqit tamarah.
Takutlah, jagalah diri kalian dari api neraka. Walaupun hanya dengan setengah biji korma. Pak, Bu, pesantren ini, Ma'had Ibnu Abbas ini, bukan hanya membutuhkan sumbangan yang besar, ratusan juta. Dimulai dari yang sedikit, setiap orang dari kita. Walaupun hanya 1.000, 2.000, 3.000. Itu akan sangat berarti untuk meletakkan batu-batu berikutnya. Saya ingin bercerita sedikit apa yang kami perjuangkan di Pekanbaru, dan itu hanya sedikit. Alhamdulillah sekarang kami di Pekanbaru, saya memimpin teman-teman mengelola sebuah stasiun televisi. Televisi dakwah dan pendidikan Islam, Telaga Hati TV. Ketika ide ini dicetuskan, semua teman-teman waktu itu, rekan-rekan, menganggap ini mustahil. Dananya berapa, itu besar. Belum lagi perizinan, susah. Sekarang kita lagi membangun. Saat itu kami sedang membangun masjid, dan sekarang masih terus membangun masjid seluas 40 kali 40, 2 lantai, yang lebih kurang ketika itu estimasi dananya 9M. Itu sedang membangun. Kemudian ada lagi pesantren lain yang di kota itu juga sedang membangun, butuh dana juga. Ada masjid lain begitu juga. Maka kaum muslimin, Ustaz, ini mustahil rasanya kita wujudkan. Semuanya sedang membangun. Tetapi bagi saya, niat yang baik, perjuangan di jalan Allah, tidak boleh kita berputus asa. Maka saya temui teknisi ketika itu, orang yang ahli di bidang pertelevisian itu, saya katakan, Pak, saya ingin tahu berapa dana minimal yang bisa untuk mengudara saja dahulu. Nah, kemudian dia mengatakan setelah dihitung-hitungnya, Ustaz, insya Allah kalau ada duit 100 juta saya bisa bantu mengudara. Kita sudah bisa tayang. Baik. Suatu saat ketika di majelis pengajian, saya sampaikan kepada kaum muslimin, jamaah kaum muslimin dan muslimat, media ini salah satu sarana yang sangat efektif untuk mendidik dan berdakwah. Anak-anak kita ini kalau tidak terdidik di sekolah, maka di rumah dia dididik oleh televisi. Jika orang tuanya tidak ikut mendidik dan membinanya, atau dia akan terdidik di jalanan. Silakan pilih. Kalau kita bisa memanfaatkan media televisi ini untuk kebaikan, untuk dakwah dan pendidikan Islam, kenapa tidak? Saya bertekad, bercita-cita untuk mendirikan televisi pendidikan dan dakwah Islam di Pekanbaru ini. Kita hanya butuh dana 100 juta. Dan 100 juta itu kecil jika kita kerjakan bersama-sama. Saya tidak minta Bapak Ibu untuk menyumbang satu orang 10 juta. Tidak. Saya hanya butuh setiap orang menyumbang 100.000 saja. Dan boleh diangsur 2 kali. 100.000. Hari ini kalau kita pergi jalan-jalan bawa keluarga, singgah di kedai nasi, restoran, warung, bawa teman, 100-200 ribu habis. Itu untuk perut kita saja. 100 ribu tidak besar. Yang tidak mampu 100 ribu, 50 ribu. Boleh diangsur 2 kali. Ayo, catat siapa yang mau menyumbang. Hari itu saya catat semuanya. Nanti saya jemput langsung ke rumah antum-antum. Biar saya yang jemput. Langsung semuanya. 100 ribu, 150 ribu, saya sekian, catat nomor HP-nya semuanya. Sebentar alhamdulillah tegak televisi itu. Ketika sudah tegak, walaupun dengan modal 100 ribu dan sangat sederhana, melihat kerja keras, kesungguhan tersebut, maka yang lain pun mulai termotivasi. Ada yang, Ustaz, saya sumbangkan ruko saya. Ustaz, saya sumbangkan ini. Ustaz, saya sumbangkan ini. Ustaz, saya sumbangkan ini. Berawal dari yang kecil. Maka Bapak Ibu, para pengurus juga, betul kita mengharapkan ada kaum muslimin yang berderma. Kita juga kalau bisa mengharap pemerintah juga turun tangan memberikan bantuan-bantuan yang besar. Tetapi jangan lupakan, sedekah, infak, sumbangan yang kecil dari kita sendiri itu, sesungguhnya itu sangat bermanfaat. Sisihkan sedikit, walaupun 50 ribu, 100 ribu. Insya Allah itu akan berguna bagi pembangunan pesantren kita ini. Ini sebuah contoh yang sudah kami coba terapkan. Dan alhamdulillah, misalnya kita ingin membebaskan tanah. Kalau kita pikirkan tanah ukuran sekian-sekian, dana sekian, mahal. Maka gampang saja, kita cari per meter, ayo bersama-sama. Nggak sanggup per meter, setengah meter. Anda sanggup berapa? Setengah meter, harganya sekian, ayo. Anda berapa? 1 meter. Anda berapa? 2 meter. Gotong royong, itu kaum muslimin, satu bangunan. Itulah kaum muslimin, satu tubuh. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang lain, al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid. Mu'min itu, bagi mu'min yang lainnya laksana satu tubuh. Saling merasakan satu dengan yang lainnya. Saling menanggung beban yang satu dengan yang lainnya. Mari Bapak Ibu semuanya, bersama-sama kita wujudkan cita-cita yang baik ini. Kita ikhlaskan niat mengharapkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya harta yang telah Anda infakkan, itulah dia yang kekal, dan yang tersisa di kantong Anda itu fana. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam hadis, di dalam sunannya, menyembelih domba. Lalu mereka
membagi-bagikan, keluarga Rasulullah SAW membagi-bagikan domba tersebut sehingga hanya tersisa katif atau zira, bagian kaki depan. Satu. Rasulullah bertanya kepada keluarganya, kepada Aisyah, hal baqiya syai'? Apakah masih ada tersisa untuk kita sedikit daging ini? Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, semuanya sudah kita sedekahkan, tidak ada lagi yang tersisa untuk kita kecuali kaki depan ini, sedikit ini. Apa kata Rasulullah SAW? Kullu syai'in baqiya lana illa hadha. Semuanya yang telah kita infakkan itu semuanya kekal, tersisa untuk kita kecuali yang lengan ini. Kenapa? Karena yang diinfakkan, disedekahkan itu yang sesungguhnya milik kita. Yang ini, yang tangan tadi itu, tangan kambing itu, domba itu yang kita makan. Itu fana. Yang kekal apa yang kita sedekahkan, itu milik kita sesungguhnya. Mari bersama-sama bergotong royong kita wujudkan cita-cita yang mulia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Terakhir nasihat saya untuk para pengurus dan pembina, ustadz dan ustazah di pesantren Ibnu Abbas ini. Ketahuilah, perjuangan di dalam agama ini memang berat. Harus sabar dan kuat. Kemudian juga ingatlah, sesungguhnya Rasulullah SAW berdakwah, mengajar dan mendidik dengan akhlak yang mulia. Maka kedepankan untuk mendidik anak-anak kita, berdakwah di tengah masyarakat kita dengan akhlak yang mulia, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, menghargai sesama, menjaga persatuan dan kesatuan kaum muslimin di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, di atas jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat, tabi'in, imam yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, serta ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Dengan itu insya Allah negeri kita ini akan damai. Sampai di sini sedikit yang kata-kata yang singkat dari saya ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.